fps itu kan frame per second, jadi untuk kualitas bagus 4K, tapi dia merekam frame per secondnya itu hanya 30 frame dalam 1 detik. Baiklah, kembali lagi bersama saya. Kali ini, jika di video pertama saya memperlihatkan bagaimana unboxing paket dari Keymission 360, sekarang saya akan mencoba melakukan tes produk kepada semua paket yang sudah dikirimkan kepada saya. Dari kameranya kemarin sempat saya hidupkan, sudah jadi. Ini saya akan coba pasang memorinya, kemudian saya hidupkan kembali. Ini memori yang dari pengiriman itu 32 GB kelas 10. Langsung kita gunting saja biar oke. Ini memorinya. Untuk Xiaomi berbeda dengan GoPro, memorinya dari samping. Kalau Xiaomi itu memorinya ada di dalam baterai. Oke, ini sudah masuk. Kita tutup lagi, kemudian kita hidupkan. Dari segi menghidupkannya, Xiaomi lebih cepat dari GoPro. Saya dulu memiliki GoPro Hero 5 dan Hero 4. Ketika dihidupkan butuh waktu beberapa detik. Kalau Xiaomi kurang lebih hanya 2 detik dari kondisi mati kemudian dihidupkan. Ini memorinya sudah ada karena sudah ada indikator perekaman. Ini posisinya berada di video. Kita sekilas akan mencoba video ini. Kita langsung pindahkan ke komputer hasilnya, walaupun masih di dalam ruangan. Kita coba. Ini sebelumnya saya harus membuka dulu tutup lensanya. Oke, saya buka. Oke, kemudian untuk mengganti menu itu saya coba tekan ini untuk merekam. Oke, ini untuk merekam. Kalau kita mau berpindah menu, oke, kayaknya ini. Oke, ini foto, ini white-nya. Waduh, luar biasa white-nya sampai di sini. Oke, kita kupas dulu dari foto. Jadi untuk settingannya itu resolusinya ada di untuk foto
Ini ada 12 megapiksel, kemudian ada shutternya auto. Ini untuk pengaturan timer 30 detik, ada 2 detik, 5 detik, 10 detik, 20 detik, 30 detik. Oke, kalau resolusinya itu ada 12 megapiksel 4000 kali 3000, 8 megapiksel itu 3800 kali 27 megapiksel, dan seterusnya sampai 5 megapiksel itu 2560 kali 1920. Oke, kemudian ada metering itu ada spot, oke, dan ada center. Jadi kalau center itu dia ambil di tengah, kalau spot itu titik yang kita tentukan, itu yang dia ini. Kemudian ada pengaturan white balance, ini untuk foto ya. Ada auto, native, tungsten, daylight, cloudy. Ini penggunaannya bisa teman-teman coba bagaimana bagaimana hasil di fotonya. Kemudian ada ISO itu dari ada auto 100 sampai ISO paling tinggi 800. Oke, kemudian ini ada exposure, kita bisa mengatur over exposure-nya dari 0, kemudian 0,5, 1 step, kemudian ada under 1 step sampai under 2. Jadi exposure-nya itu dari over 2 sampai dari over 2 step sampai under 2 step, tergantung kebutuhan yang kita inginkan. Kemudian ada time step, ini pengaturan, ini time step. Oke, oh ini yang untuk waktu di kameranya. Oke, ini pengaturan foto untuk keycam. Kemudian ini ada adjust lens distorsi. Jadi ini jika kita mengaktifkan ini, biasanya kalau kita memotret sudut-sudut kamera ada sedikit melengkung, ini diperbaiki oleh ini. Jadi kalau kita mengaktifkan ini, kamera akan otomatis memperbaiki sudut melengkung di ujung-ujung hasil foto. Kemudian ini bisa wifi, connect wifi, kemudian SD cardnya, oke, back, kemudian default camera mode, ini default kamera, kita bisa lihat apa yang mau kita ketika kita hidupkan, apa yang sudah default, apakah foto atau time lapse atau video, ada slow motion juga. Oke, kemudian Bluetooth pairing, ini bisa di Bluetooth. Oke, Bluetooth, baru ada brightness, ini kecerahan dari si layarnya. Nah, biasanya saya menggunakan yang middle. Oke, itu untuk pengaturan kamera foto. Kemudian kita masuk kepada video. Ini video, kalau teman-teman lihat ini sudah ada kameranya, saya coba menjelaskan semampu saya karena ini juga saya baru menggunakan. Ini ada 4K itu 3840 kali 2160 hanya 30 fps. Jadi 4K Ultra juga hanya 30 fps. Kemudian ada 2,5K itu 30 fps. Kemudian ada 1080, ini 2K 30 fps juga, 1080 30 fps, 1080 Ultra
30 fps. Kemudian ada 960 itu 60 fps, dan yang terakhir itu 720 itu 240 fps. Ini yang 128 720. Oke, saya balik lagi. Kemudian ada 720 ultra itu 60 fps, dan 480 240 fps. Penggunaan fps ini, fps itu kan frame per second, jadi untuk kualitas bagus 4K, tapi dia merekam frame per secondnya itu hanya 30 frame dalam 1 detik. Jadi untuk kalau kita hanya penggunaan seperti biasanya, saya menyarankan menggunakan yang 720 itu HD, itu bisa 240 fps, atau yang 60 fps. Jadi ketika kita mengedit, ketika kita membuatnya menjadi slow motion, tidak flicker hasilnya. Kemudian itu untuk resolusi. Kemudian ada seperti tadi metering juga. Oke, ini saya coba di ini 60 fps saja, saya pakai yang ini. fps. Kemudian metering mode sama dengan yang di foto tadi. Kemudian auto low light, ini kecanggihan kamera, dia membaca di intensitas cahaya yang rendah. Kemudian ada video quality, itu ada high, normal, low, kita gunakan saja yang high. White balance, sebenarnya kita bisa memilih apa yang kita sukai. Kemudian ISO juga, dia sampai, kalau video ISO-nya sampai 6400. Kemudian exposure-nya juga, variabel exposure-nya itu dari over 2 stop sampai under 2 stop. Kemudian electronic image stabilizer, ini kenapa tidak bisa diaktifkan ya? Mungkin kita pakai yang 4K, apakah bisa dia diaktifkan? Ini belum, berarti ada pengaturan yang harus kita. Oke. Ini brightness, volume, height, LED, underwater mode, ini untuk underwater. Kemudian ada pilihan video standar, NTSC dan PAL. Ini sih untuk penggunaan video standar NTSC dan PAL ini, kalau setahu saya di Indonesia itu menggunakan PAL. Kalau di luar Indonesia itu menggunakan NTSC, tapi saya juga masih ini berpengaruh di kalau tidak salah informasi, berpengaruh di tampilan ketika kita memutarnya di TV atau di perangkat yang ada di Indonesia. Perangkat yang ada di Indonesia itu rata-rata PAL karena dia 60 Hz. Jadi kita juga harus menggunakan PAL. Oke, advance-nya itu ada screen auto lock 60 detik, auto power off jangan, video rotation itu off, AV out itu off. Oh, ini ada audio video out, kita bisa streaming. Set date, sini untuk waktu, kemudian ini untuk baru device info. Oke. Ini adjust lens direction. Ini saya tidak tahu kenapa electronic image stabilizer-nya tidak aktif. Mungkin di video normal. Itu di
tahu kenapa ini tidak aktif. Electronic image stabilizer, apakah mungkin ini belum mendukung? Ini dari pemesanannya saya pesan Y2 4K, jadi saya akan coba periksa lagi apakah Y2 itu sudah ada electronic stabilizernya atau belum. Oke, ini untuk pengaturan. Kemudian ada ini timernya itu berapa waktu yang kita ini. Kemudian ada bars, ini untuk memotret, sekali potret banyak, ada pilihan 5, 10, 10, 3 dalam 1 detik, 5, 10, kemudian 10 dalam 2 detik, dan 10 dalam 3 detik. Resolusi masih sama pengaturannya. Kemudian ada time lapse video. Ini time lapse, pengaturannya ada intervalnya itu ada 0,5, 1 sampai 2, 5, 10, kan 30 sampai 60 detik. Kemudian ada video length, ini sampai 120 detik. Resolusi hanya ada 2, 4K dan 2,5K. Selebihnya pengaturannya sama. Kemudian ada ini ada lumayan banyak, ada slow motion. Slow motion itu slow rate nya itu ada 2, 4 sama 8. Selebihnya sama, kita tinggal mengaturnya. Kemudian ada time lapse foto. Ya, untuk time lapse tapi foto pengaturannya sama, ada interval, rata-rata sudah sama pengaturannya. Kemudian ada loop. Nah, loop ini yang saya belum tahu, kalau dilihat dari gambarnya kayaknya dia merekam terus menerus, mengulang. Nanti akan saya coba. Kemudian ada video dan foto. Ini untuk foto dan video dia langsung ambil sekali jalan. Oke, sekilas itu dulu. Mungkin ini dulu produk Y. Saya akan mengecek apakah ini Y2 4K atau Y biasa, karena yang saya pesan itu Y2 4K yang international edition. Oke. Kemudian sebelumnya saya akan coba lagi unit-unit yang dikirim. Ini ada case nya, kita coba pasang. Agak ini seperti oke. Ini cocok, pas. Kita matikan dulu ya. Ini masuk. Ini untuk outdoornya, jadi tidak perlu dipasang case nya. Kemudian kita coba yang ini untuk outdoor, underwater. Untuk underwaternya kita masukin.
masuk. Kita coba. Oke, langsung hidup. Ini butuh kurang lebih 2 detik. Kemudian ini ada charger. Kita coba ambil chargernya. Kita coba ambil baterainya. Kita mau mencoba chargernya jalan atau tidak. Oke, ini baterainya. Sudah masuk di charge. Oke, chargernya masuk berwarna. Saya tidak tahu ini kalau penuh warnanya akan berubah jadi apa. Nanti akan saya coba pelajari. Ini untuk 3 baterai. Saya masih memiliki 1 slot lagi yang kosong. Oke, kemudian untuk mounting yang ini nanti akan saya coba di motor saya. Oke, sekilas dari saya untuk pengetesan awal dari Xiaomi Y4K.